kapal-kapal yang diakuisisi oleh perusahaan ASDP atau PT ASDP ini sebenarnya memang tidak layak dilakukan akuisisi karena umurnya dari 53 kapal yang berumur di bawah 22 tahun hanya 11 kapal, sedangkan sisanya sebanyak 42 kapal, kurang lebih 10 umurnya hampir 60 tahun, 20-an umurnya di atas 30-an tahun. Ini yang membuat keyakinan dari kami tim penyidik serta JPU bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menahan 3 mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, terkait kasus dugaan korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara, PTJN, oleh PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, tahun 2019 hingga 2022 pada Kamis. Ketiganya adalah Ira Puspadewi, IP, selaku ex-direktur utama PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, Muhammad Yusuf Hadi, MYH, selaku direktur komersial dan pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, tahun 2019 hingga 2024, dan Heri Muhammad Adi Caksono, HMAK, selaku direktur perencanaan dan pengembangan PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, tahun 2020 hingga 2024. Budi mengatakan, penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai dengan 4 Maret 2025 di Rumah Tahanan, Rutan, Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK. Budi mengatakan, kasus ini bermula saat Adji selaku pemilik PT Jembatan Nusantara yang memiliki banyak kapal untuk diakuisisi oleh PT ASDP pada tahun 2014. Namun, ketika itu sebagian direksi PT ASDP menolak lantaran kapal-kapal milik PT JN sudah tua. 4 tahun berselang, Ira dilantik menjadi Direktur Utama PT ASDP Ferry Indonesia. Kemudian, Adji kembali menawarkan kerjasama dan akuisisi. Kerjasama tersebut diterima dan dilanjutkan pada periode 2020 hingga 2021. Namun, proses akuisisi perusahaan ini diduga disamarkan, salah satunya adalah dokumen penilaian pemeriksaan kapal. Diketahui bahwa penilaian KJPP Embru, penilaian kapal, sudah direkayasa agar mendekati nilai yang sudah ditentukan oleh Adji, pemilik PT JN, dan telah diketahui dan disetujui oleh direksi PT ASDP, kata Budi. Akibat perbuatan ketiganya, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, ASDP, Ferry Indonesia mengalami kerugian hampir mencapai 900 miliar rupiah. KPK telah membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi dalam kerjasama dan akuisisi PT Jembatan Nusantara sejak 11 Juli 2024. KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry, Persero. Kini muncul kasus korupsi PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, dan PT Jembatan Nusantara, JN, pasca kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kasus korupsi yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, diperkirakan merugikan negara sebesar 893 miliar rupiah. Dilansir dari YouTube KPK, pada Minggu, tanggal 2 Maret tahun 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan konstruksi prakara tindakan korupsi yang dilakukan oleh 3 orang petinggi PT ASDP Indonesia Ferry, Persero periode tahun 2019 sampai tahun 2022. 3 tersangka petinggi PT ASDP tersebut, IP sebagai Direktur Utama, HMAC sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan, dan MYH sebagai Direktur Komersial dan Pelataran. Pada tahun 2014, PT Jembatan Nusantara (JN) menawarkan akuisisi kapal milik PT JN kepada PT ASDP. Namun penawaran tersebut ditolak sebagian direksi dan Dewan Komisaris PT ASDP. Penolakan tersebut karena kapal yang ditawarkan telah berusia tua dan memprioritaskan pengadaan kapal baru. Kemudian pada tahun 2018, IP diangkat menjadi Direktur Utama PT ASDP. Setelah diangkat menjadi Direktur, IP bertemu dengan PT JN untuk menyusun dan menyepakati konsep kerjasama usaha (KSU). Hal tersebut dilakukan karena PT
ASDP belum memiliki aturan internal untuk melakukan akuisisi. Diketahui dalam masa orientasi kerjasama PT ASDP diduga memprioritaskan pemberangkatan kapal milik PT JN Guan memanipulasi penilaian atau valuasi PT JN. Hal tersebut direkayasa untuk menilai valuasi kapal-kapal PT JN sehingga layak diakuisisi. Selanjutnya pada tahun 2020, ketika Dewan Komisaris PT ASDP diganti, Direktur PT ASDP langsung mengajukan akuisisi PT JN yang kemudian disahkan oleh Dewan Komisaris yang baru. Dalam proses akuisisi ditemukan beberapa kejanggalan. Pertama, direksi PT ASDP merekayasa penilaian akuisisi kapal yang dilakukan melalui Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) terhadap 53 kapal milik PT JN dengan nilai 892 miliar rupiah dan 380 miliar rupiah. Kedua, adanya pengubahan dokumen pemeriksaan kapal berusia tua agar tampak seolah-olah kapal tersebut baru. Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo mengatakan, kapal-kapal yang diakuisisi oleh PT ASDP sebanyak 53 kapal, di mana dari jumlah tersebut hanya 11 kapal saja yang umurnya di bawah 22 tahun, selebihnya di atas umur tersebut. Hal inilah yang menjadikan KPK yakin bahwa perbuatan tersebut telah melawan hukum. Kapal-kapal yang diakuisisi oleh perusahaan ASDP atau PT ASDP ini sebenarnya memang tidak layak dilakukan akuisisi karena umurnya dari 53 kapal yang berumur di bawah 22 tahun hanya 11 kapal, sedangkan sisanya sebanyak 42 kapal kurang lebih 10, umurnya hampir 60 tahun, 20-an umurnya di atas 30-an tahun. Ini yang membuat keyakinan dari kami tim penyidik serta JPU bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, ujarnya. Atas perbuatan para tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 893 miliar rupiah.